Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sini saya akan melaksanakan tugas mandiri yang diberikan oleh Bapak dosen. Sebelumnya ini adalah mata kuliah public speaking, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak dosen Bapak Matsai MPDI. Jadi beliau menyengaja untuk memberikan tugas mandiri ini agar kemampuan public speaking mahasiswa itu dapat terlatih. Jadi setiap pertemuan kita diwajibkan untuk berbicara atau menjelaskan terkait materi yang telah disampaikan dalam pekan ini gitu. Jadi langsung saja di sini pada materi pertama di sini menjelaskan tentang pentingnya posisi dan psikologi audiens dalam penerapan audience center communication. Jadi di sini artikel yang saya ambil yaitu adalah dari Saudari Wardatun Nisa. Di sini dia ingin menyampaikan bahwasanya posisi audiens itu harusnya seperti apa dan bagaimana seorang public speaker itu seharusnya menempatkan atau menyesuaikan intonasi maupun sebagainya kepada audiens seperti itu. Mari simak. Baik, di sini terkait hasil dan pembahasannya pada poin pertama yaitu adalah membahas tentang pentingnya posisi audiens. Artinya kita seorang public speaker harus memahami, harus tahu seperti apa jauh dan juga latar belakang dari audiens. Artinya dalam komunikasi, audiens memiliki peran yang sangat strategis karena posisi mereka menentukan apakah pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat diterima atau difahami dan direspon dengan baik. Artinya ketika jarak dari komunikator kepada audiens itu dekat, maka audiens akan lebih memahami, akan lebih mencerna apa yang disampaikan oleh komunikator. Sedangkan kalau jaraknya saja sudah jauh, bagaimana mau memahami? Sedangkan mendengar saja tidak jelas. Jadi ini harus diperhatikan oleh seorang public speaker. Seperti itu. Baik, kemudian lanjut pada poin yang kedua yaitu adalah manfaat konsep audience center. Jadi di sini pasti ada manfaatnya ketika seorang komunikator itu memahami posisi audiens. Apa saja manfaatnya? Yang pertama yaitu adalah meningkatkan efektivitas komunikasi. Artinya dengan memahami audiens, pesan yang disampaikan akan lebih mudah diterima dan difahami. Artinya komunikasi itu berjalan dengan efektif, tidak pasif, artinya lebih aktif lah gitu. Karena yang pertama itu apalagi seorang public speaker yang handal ya, yang mana itu sangat akan menarik perhatian bagi audiens, sehingga ketika posisi kita itu dekat, maka mereka itu akan benar-benar menyimak. Kemudian manfaat yang kedua adalah mendorong partisipasi aktif audiens. Artinya dalam pembelajaran berbasis SCI, audiens diberi kebebasan untuk mengeksplorasi materi, berdiskusi. Nah, di sini apa itu yang dimaksud dengan partisipasi aktif dari audiens? Artinya ketika seorang public speaker itu misal mengadakan sesi tanya jawab, di situ audiens dapat mengeksplorasi apa saja yang dia tidak pahami. Nah, itu harus diperhatikan oleh seorang public speaker. Di sini yang paling menarik yaitu adalah manfaat yang ketiga, meningkatkan motivasi dan kemandirian audiens. Artinya, audiens yang terlibat aktif akan merasa lebih termotivasi dan bertanggung jawab terhadap proses belajar mereka sendiri. Artinya, ketika seorang komunikator atau public speaker itu melibatkan audiens dalam forum itu, maka dia akan merasakan respon positif.
sehingga motivasinya lebih kuat untuk menjadi seorang public speaker yang juga handal. Di sini kita tidak belajar hanya tentang manfaat ataupun pentingnya posisi audiens, akan tetapi kita juga harus belajar strategi yang harus kita lakukan untuk audiens. Di sini dalam artikel yang akan saya bahas memaparkan bahwa agar konsep ini berjalan dengan baik, konsep strategi implementasi audience center, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah melakukan riset audiens sebelum presentasi. Nah, di sini riset itu gimana sih maksudnya? Artinya melakukan riset itu harus mengetahui ya seperti apa kondisi dan psikis audiens. Antara lain meliputi analisis demografis, yakni usia, jenis kelamin, latar belakang, dan sebagainya. Misal contoh kecil, ketika seorang public speaker berhadapan dengan mahasiswa PAI, apa yang harus dilakukan? Maka yang dimuat harus berbasis PAI. Selain itu mungkin dari faktor usia, ketika usia mereka mahasiswa, dewasa, maka bahasa yang digunakan juga harus disesuai, diksi yang dipilih juga harus selaras dengan kemampuan mereka. Beda dengan siswa SMA, SMP, agak mungkin menggunakan bahasa ilmiah yang terlalu tinggi, jadi harus disesuaikan seperti itu. Masih banyak ya bisa kita pelajari di artikel-artikel lain atau sumber-sumber lain. Ini hanya beberapa yang saya akan jelaskan saja. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.